keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Amrina Rosada dan kakak Suci Anggi Melani. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Di sini kita mau ngapain ya? Tentunya belajar bersama dong. Jadi adik-adik, materi pembahasan kita kali ini merupakan salah satu ilmu geometri yang tentunya berkaitan dengan bangun datar. Ada yang bisa tebak? Ya, betul sekali. Materinya ialah kongruen. Mengapa harus belajar mengenai kongruen? Karena agar kita bisa mengenali dua buah bangun datar yang kongruen dan tidak kongruen sesuai dengan sifatnya, serta bisa memecahkan masalah yang sesuai dengan kekongruenan. Pertama-tama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kongruen. Kita tanya Kak Suci yuk. Kak Suci, kongruen itu apa sih? Baik, coba adik-adik perhatikan lukisan di atas. Secara real hanya ada satu lukisan ya, tapi jika kita coba geserkan lukisan tersebut, masih ada satu lukisan lain di belakangnya. Coba kita beri nama ini sebagai lukisan A dan ini sebagai lukisan B. Dengan kata lain, lukisan A ini bisa menutupi seluruh bagian lukisan B, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, kedua lukisan tersebut bisa dikatakan sebagai bangun yang kongruen. Kenapa? Karena kongruen merupakan dua atau lebih bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi, dua buah bangun datar bisa dikatakan sebagai kongruen apabila ia memenuhi dua sifat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita simak contoh-contoh berikut. Contoh pertama, kita mulai dengan mengamati benda-benda di sekitar kita yang bisa dikatakan kongruen. Di sini terdapat dua gambar, tetapi belum diketahui apa yang ada di balik gambar ini. Apakah adik-adik penasaran? Coba kita buka gambar sebelah kanan dengan menghitung 1-3 secara bersama. 1, 2, 3. Wah, ternyata gambar mobil kuning. Selanjutnya gambar sebelah kiri. Kita buka dengan menghitung ulang 1-3 secara bersama. 1, 2, 3. Ternyata gambar mobil kuning juga. Sekarang mari kita amati apakah terdapat perbedaan. Ternyata tidak ada perbedaan antara gambar sebelah kanan dan gambar sebelah kiri, baik itu dilihat dari ukuran ataupun bentuk. Oleh karena itu, gambar kedua mobil ini dapat dikatakan kongruen. Di sini ada dua buah jam dinding. Apakah keduanya merupakan bangun yang kongruen? Tentu tidak ya, karena meskipun keduanya memiliki bentuk yang sama yaitu persegi, tetapi ukurannya berbeda. Jam dinding pertama panjang setiap sisinya 30 cm, sedangkan jam dinding kedua panjang setiap sisinya hanya 20 cm. Oleh karena itu, keduanya tidak bisa dikatakan sebagai bangun yang kongruen karena tidak memenuhi sifat kekongruenan. Jika contoh sebelumnya berkaitan dengan benda di sekitar kita, maka contoh kedua ini kita kaitkan dengan bidang geometri yang ada di matematika. Perhatikan gambar kedua bangun persegi panjang ini. Kedua bangun tersebut merupakan bangun yang kongruen. Mengapa demikian? Karena panjang AB sama dengan panjang PQ, panjang BC sama dengan panjang QR, panjang CD sama dengan panjang RS, panjang DA sama dengan panjang SP. Selain itu, sudut yang bersesuaiannya pun sama, karena persegi panjang memiliki masing-masing setiap sudutnya sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa bangun ABCD kongruen dengan bangun PQRS. Sekarang kita akan menganalisis kesalahan. Di sini terdapat dua buah bangun datar dan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa kedua bangun tersebut merupakan bangun yang kongruen karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang yaitu 6 cm. Di mana letak kesalahannya? Ya, benar sekali. Meskipun panjang setiap sisinya sama, tapi belum tentu dengan ukuran sudutnya. Sudut pada persegi pasti 90 derajat, sedangkan sudut pada belah ketupat pasti bukan 90 derajat. Jadi, keduanya tidak bisa dikatakan sebagai bangun yang kongruen, karena tidak memenuhi sifat kekongruenan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep kongruen ialah tentang kesamaan bentuk dan ukuran. Jika terus berlatih dan mengaplikasikan konsep ini, maka kita dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah dan memahami konsep-konsep yang ada dalam geometri dengan lebih baik. Terima kasih telah menyimak video kami dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.